Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertemuan minggu ini kita akan membahas tentang definisi, tujuan dan manfaat dari KLHS. Oke, jadi menurut beberapa ahli ada beberapa pengertian dari KLHS. Jadi KLHS adalah proses formal, sistematif, komprehensif untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari sebuah kebijakan, rencana dan atau program, dan alternatifnya termasuk penyusunan laporan tertulis tentang temuan evaluasi tersebut dan menggunakan temuan tersebut dalam akuntabilitas publik dalam pengambilan keputusan. Yang diterjemahkan atau yang KLHS yang diartikan oleh Terrivel et al. 1992. Kemudian KLHS adalah proses sistematis untuk mengevaluasi konsekuensi lingkungan dari kebijakan rencana atau inisiatif program yang diusulkan untuk memastikan sepenuhnya dimasukkan dan ditangani dengan tepat pada tahap awal pengambilan keputusan yang sesuai dengan pertimbangan ekonomi dan sosial. Kemudian pada tahun 2000, KLHS adalah diartikan sebagai proses yang diarahkan untuk memberikan otoritas yang bertanggung jawab atas pengembangan kebijakan, perumusan kebijakan, dan pembuat keputusan dengan pemahaman holistik tentang implikasi lingkungan dan sosial dari proposal kebijakan, memperluas fokus jauh melampaui isu-isu yang merupakan kekuatan pendorong asli untuk kebijakan baru. Kemudian KLHS juga diartikan sebuah proses mengintegrasikan konsep keberlanjutan dalam pengambilan keputusan strategis. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, KLHS diartikan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, partisipatif digunakan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan sebuah wilayah dan atau kebijakan rencana program. Jadi KLHS ini lebih ke menjamin keberlanjutan lingkungan atau environmental appraisal yang harus berkembang ke arah kajian terpadu atau sustainability appraisal, di mana aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup dipertimbangkan secara menyeluruh. Nah, dari beberapa perkembangan definisi KLHS dari tahun 90-an hingga tahun 2000 gitu ya, terdapat bisa disimpulkan bahwa KLHS ini menjamin sebuah keberlanjutan atau environmental appraisal yang semula hanya untuk menanggulangi pengaruh negatif dari KRP menjadi ke arah berorientasi pada perlindungan sumber daya alam dan lingkungan yang berbasis prinsip pembangunan berkelanjutan. Nah, beberapa proses penting yang perlu ditempuh dalam KLHS di Indonesia. Yang pertama, tetap melaksanakan evaluasi pengaruh dari KRP yang telah ditetapkan, kemudian mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan rencana program, kemudian adanya proses-proses kelembagaan yang harus ditempuh untuk menjamin proses-proses prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan itu telah diintegrasikan dalam KRP atau kebijakan rencana program. Ada beberapa tujuan dari KLHS. Yang pertama, memberikan kontribusi terhadap proses pengambilan keputusan agar keputusan yang diambil berorientasi pada
keberlanjutan lingkungan hidup. Jadi dari identifikasi efek atau pengaruh lingkungan yang timbul, kemudian KLHS juga mempertimbangkan alternatif-alternatif yang ada, termasuk opsi praktek-praktek pengelolaan lingkungan hidup yang baik, kemudian antisipasi dan pencegahan terhadap dampak lingkungan pada sumber persoalan, kemudian peringatan dini, eh, dampak kumulatif atau resiko global yang akan muncul, kemudian aplikasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Oke, tujuan yang kedua adalah untuk memperkuat dan memfasilitasi AMDAL. Jadi kan selama KLHS itu belum ditetapkan, jadi di Indonesia sendiri baru ditetapkan di tahun 2000-an ya, untuk pemanfaatan KLHS secara menyeluruh atau pemerintah wajib menggunakan dokumen KLHS itu di tahun 2000-an. Sebelum itu kita hanya menggunakan AMDAL yang berorientasi pada proyek-proyek kecil gitu ya, atau proyek-proyek dalam skala kecil. Nah, ini ternyata tidak dapat mengurangi dampak kerusakan yang ada. Jadi walaupun sudah dianalisis dampaknya atau diminimalisir dampaknya, ternyata secara keseluruhan atau secara kewilayahan lingkungan ini tetap terkena dampak dan tetap menimbulkan kerusakan, sehingga KLHS ini dibuat untuk memperkuat dan memfasilitasi AMDAL melalui identifikasi sejak dini, lingkup dan dampak potensial serta kebutuhan informasi, kemudian identifikasi isu-isu pandangan strategis yang berkaitan dengan justifikasi proyek atau rencana usaha atau kegiatan, kemudian penghematan tenaga dan waktu yang dicurahkan untuk kajian. Jadi kalau kajiannya secara terpisah padahal efeknya mirip gitu ya, sehingga lebih baik disatukan di dokumen KLHS. Oke, kemudian yang ketiga, mendorong pendekatan atau cara baru untuk pengambilan keputusan melalui integrasi pertimbangan lingkungan dan penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam proses pengambilan keputusan. Nah, hal ini senada ya dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, jadi mengintegrasikan antar komponen ekonomi, sosial, dan lingkungan, tidak hanya berpusat terhadap pembangunan atau keuntungan ekonomi saja, tetapi ketika ada kejadian atau ada kerusakan lingkungan, toh yang terdampak juga sektor ekonomi gitu ya, sehingga prinsip pembangunan berkelanjutan ini, ekonomi, sosial, lingkungan ini tetap dimasukkan dalam sebuah pengambilan keputusan. Kemudian di sini juga ada dalam proses KLHS-nya juga ada dialog dan diskusi dengan para pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan konsultasi publik. Kemudian adanya akuntabilitas dan transparansi dalam merancang, memformulasikan dan memutuskan kebijakan rencana program yang ditunjukkan dengan dokumen-dokumen atau KLHS ini disampaikan kepada stakeholder atau kepada publik. Oke, kemudian yang keempat, tujuan yang keempat, memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan. Jadi, selama ini KRP dianggap tidak mengoptimalkan atau tidak mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan secara optimal, sehingga perlu adanya KLHS ini untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang strategis atau yang penting itu telah masuk dalam KRP.
Kemudian upaya-upaya pengelolaan lingkungan pada tataran kegiatan atau proyek melalui berbagai instrumen seperti AMDAL dipandang belum menyelesaikan persoalan lingkungan hidup secara optimal, sehingga perlunya ada prinsip pembangunan berkelanjutan. Oke, ada tujuan spesifik KLHS secara instrumental, transformatif dan substantif. Tujuannya tujuan yang berdasar sifat-sifat itu. Yang pertama, sifat KLHS bersifat instrumental ya, mengidentifikasi tujuannya mengidentifikasi pengaruh atau konsekuensi dari KRP terhadap lingkungan sebagai upaya untuk mendukung pengambilan keputusan. Kemudian mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam KRP. Kemudian transformatif, jadi memperbaiki mutu proses formulasi KRP, memfasilitasi proses pengambilan keputusan agar dapat menyeimbangkan tujuan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Kemudian KLHS bersifat substantif, meminimalisir potensi dampak penting negatif yang akan timbul sebagai akibat dari usulan KRP, kemudian melakukan langkah-langkah perlindungan lingkungan yang tangguh, memelihara potensi sumber daya alam dan daya dukung air, udara, tanah, dan ekosistem untuk keberlanjutan pemanfaatannya. Oke, beberapa manfaat KLHS yang bisa kita simpulkan. Yang pertama merupakan instrumen proaktif dan sarana pendukung pengambilan keputusan. Yang kedua, mengidentifikasi dan mempertimbangkan peluang-peluang baru melalui pengkajian secara sistematis dan cermat atas opsi-opsi pembangunan yang tersedia. Kemudian mempertimbangkan aspek lingkungan hidup secara lebih sistematis pada jenjang pengambilan keputusan yang lebih tinggi. Kemudian mencegah kesalahan investasi dengan mengingatkan para pengambil keputusan akan adanya peluang pembangunan tidak berkelanjutan sejak tahap awal proses pengambilan keputusan. Kemudian bermanfaat untuk tata pengaturan atau governance yang lebih baik berkat terbangunnya keterlibatan para pihak atau stakeholder dalam proses pengambilan keputusan melalui konsultasi dan partisipasi publik. Ini bermanfaat atau membuat governance atau pemerintah mendapatkan informasi yang lebih baik, kemudian melindungi aset-aset sumber daya alam dan lingkungan guna menjamin berlangsungnya pembangunan berkelanjutan, kemudian memfasilitasi kerjasama lintas batas untuk mencegah konflik dari berbagai pemanfaatan sumber daya alam dan menangani dampak kumulatif terhadap lingkungan. Kemudian selanjutnya menjamin setiap KRP lebih hijau dalam artian dapat menghindarkan atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, kemudian memfasilitasi dan menjadi media proses belajar bersama antar pelaku pembangunan di mana seluruh pihak terkait penyusunan dan evaluasi KRP dapat secara aktif mendiskusikan seberapa jauh substansi dari KRP yang dirumuskan telah mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Kemudian dari sini bisa kita lihat bahwa AMDAL ini diaplikasikan dalam tingkat proyek. Jadi KLHS diaplikasikan sepanjang kebijakan, rencana, dan program. Pada aplikasi kebijakan, kemudian ada KLHS kebijakan, ada KLHS tata ruang, KLHS sektor, dan KLHS regional atau program. Berikut beberapa perbedaan dari KLHS dan AMDAL gitu ya. Dari segi posisi, AMDAL adalah studi kelayakan
dari tahapan proyek ya. Kemudian kalau KLHS di tahapan kebijakan rencana dan program, kemudian AMDAL bersifat wajib bagi pemrakarsa atau pengusaha atau investor, kemudian KLHS dulunya bersifat sukarela, tapi sekarang sudah bersifat wajib bagi pemerintah daerah. Kemudian jika ada sektor yang penting, jadi kalau teman-teman kemarin ada membahas tentang KLHS di sektor pariwisata gitu ya. Nah itu juga dalam sektor penting itu bisa dibuat KLHS-nya. Kemudian dari segi keputusan, AMDAL adalah nantinya adalah kelayakan rencana kegiatan usaha dari segi lingkungan hidup. Kemudian jika KLHS adalah keputusan yang berbasis pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Kemudian dari segi wilayahnya, AMDAL adalah set based project. Kemudian untuk KLHS adalah kebijakan atau regional atau tata ruang, program atau sektor. Kemudian dari kumulatif dampaknya di AMDAL, kumulatif dampaknya dianalisis secara terbatas. Kemudian untuk KLHS merupakan kumulatif dampaknya itu berupa peringatan dini atas fenomena kumulatif dampak tersebut. Kemudian dari segi alternatifnya, di AMDAL terbatas jumlah alternatifnya karena hanya pada satu macam kegiatan proyek yang ditelaah. Jika KLHS lebih mempertimbangkan banyak alternatif pilihan. Jadi bisa muncul banyak strategi di KLHS. Kemudian dari segi kedalaman kajian, AMDAL itu bersifat sempit, dalam, dan rinci. Kemudian jika KLHS bersifat lebar, tidak terlampau dalam, tetapi lebih sebagai kerangka kerja. Kemudian dari artikulasinya, untuk AMDAL kegiatan proyek yang sudah terformulasi dengan jelas dari awal hingga akhir. Jadi kan kegiatan proyek pasti sudah diperkirakan awalnya seperti apa, prosesnya seperti apa, dan akhirnya seperti apa gitu ya. Kalau misalnya sebagai contoh di pertambangan gitu ya. AMDAL pertambangan itu ada mulai dari AMDAL eksplorasi, kemudian nanti ada AMDAL proses atau produksi, kemudian ada main closure atau AMDAL reklamasi. Nah, terbatas hanya seperti itu dan jelas prosesnya dari awal hingga akhir. Tetapi kalau KLHS ini prosesnya multi tahap, saling tumpang tindih antara komponen dan alur kebijakan dan rencana. Jadi arahnya ini adalah bolak-balik gitu. Jadi ketika ada sesuatu yang penting dan ternyata ada dari KRP itu perlu direvisi atau perlu dievaluasi, kita balik lagi untuk menganalisis dampaknya. Oke, kemudian di fokus AMDAL itu pada kajian dampak penting yang negatif, kemudian bagaimana mengelola dampak lingkungan tersebut. Kemudian kalau HS fokus pada agenda keberlanjutan, kemudian bergerak pada sumber persoalan dampak lingkungan. Nah, ini beberapa prinsip-prinsip KLHS yang digunakan. Yang pertama, sesuai kebutuhan, fit for the purpose, kemudian berorientasi kepada tujuan, objektif slide, kemudian didorong motif keberlanjutan atau sustainability driven, kemudian lingkup yang komprehensif, kemudian relevan dengan kebijakan, kemudian terpadu dan transparan. Kemudian partisipatif, akuntabel, dan efektif biaya. Nah, ada 3 nilai-nilai KLHS yang perlu diterapkan. Yang pertama ada keterkaitan, keseimbangan, dan keadilan. Nah, yang pertama ada keterkaitan atau interdependensi.
Jadi nilai penting dalam KLHS dengan maksud agar penyelenggaraan KLHS dipertimbangkan benar keterkaitannya antara satu komponen dengan komponen lain, antara satu unsur dengan unsur lain, dan atau antara satu variabel biofisik dengan variabel biologi, atau terkaitan lokal dan global, keterkaitan sektor, daerah, dan seterusnya. Dengan membangun pertautan tersebut, KLHS dapat diselenggarakan secara komprehensif atau holistik. Kemudian, KLHS memiliki nilai keseimbangan atau equilibrium. Jadi agar penyelenggaraan KLHS itu senantiasa dijiwai atau dipandu oleh nilai-nilai keseimbangan antara kepentingan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Keseimbangan jangka pendek dan jangka panjang, keseimbangan kepentingan pembangunan pusat dan daerah, dan sebagainya. Implikasinya, forum-forum untuk mengidentifikasi dan pemetaan kedalaman kepentingan para pihak menjadi salah satu proses dan metode penting yang digunakan dalam KLHS. Kemudian nilai yang terakhir adalah nilai keadilan atau justice. Jadi melalui KLHS dapat dihasilkan kebijakan rencana program yang tidak mengakibatkan marginalisasi sekelompok atau golongan tertentu masyarakat karena adanya pembatasan akses dan kontrol terhadap sumber-sumber alam atau modal atau pengetahuan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.